Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, nama saya Rizky Kusri Utami. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Bahan Makanan, Prodi Tata Boga, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai daging. Adapun hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama definisi daging, hewan penghasil daging, struktur dan komposisi daging, kandungan gizi daging, cara membedakan daging, kriteria kualitas daging, serta tahapan untuk memperoleh karkas. Baik, definisi daging. Menurut FDA, daging adalah urat daging atau otot yang telah dikuliti dengan baik berasal dari sapi, babi, domba, atau kambing yang telah cukup dewasa dan sehat pada saat penyembelihan. Terdiri dari otot-otot pada rangka, lidah, diafragma, jantung, dan esofagus. Tetapi tidak termasuk otot-otot pada bibir, hidung, moncong, dan telinga. Sedangkan menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, daging adalah urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Lalu, dari mana daging itu berasal? Daging berasal dari beberapa hewan ternak. Pada pembahasan kali ini, kita khusus membahas tentang daging merah. Yang pertama, daging merah bisa berasal dari hewan seperti sapi, banteng, dan juga kerbau. Apa nama daging yang berasal dari sapi? Namanya adalah beef dan veal. Lalu apa perbedaan antara beef dan veal ini? Beef adalah daging yang berasal dari sapi yang sudah dewasa. Sementara veal adalah daging yang berasal dari sapi yang masih muda, biasanya kurang dari 12 bulan. Daging sapi bisa berasal dari berbagai macam sapi seperti sapi perah dan sapi potong. Berikut ini saya tampilkan gambar-gambar dari sapi potong. Kemudian sapi potong juga berasal dari sapi lokal, yaitu sapi Madura dan sapi Bali. Hewan penghasil daging yang kedua yaitu domba. Daging yang berasal dari domba kita namakan mutton, hogget, dan juga lamb. Mutton adalah daging yang berasal dari domba yang sudah dewasa, umumnya lebih dari 2 tahun. Hogget adalah daging yang berasal dari domba yang berumur 1-2 tahun. Sedangkan lamb adalah daging yang berasal dari domba yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, hewan penghasil daging yang ketiga yaitu kambing. Daging yang berasal dari kambing kita namakan dengan sefon atau mutton dan capreto atau cabrito. Selanjutnya, berasal dari babi atau pig. Daging yang berasal dari babi yang sudah dewasa kita namakan dengan pork. Daging yang berasal dari bayi atau babi yang masih kecil kita namakan dengan suckling pig. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur daging. Nah, daging ini terdiri dari 3 komponen, yaitu jaringan otot atau muscle tissue. Yang kedua, jaringan lemak atau fat tissue, juga biasa disebut dengan adipose tissue. Kemudian yang ketiga yaitu connective tissue atau jaringan ikat. Nah, ketiga itu adalah komponen utama penyusun daging. Kita akan bahas satu-satu. Jaringan otot ini merupakan komponen yang terbanyak di dalam karkas, yaitu sekitar 35-65% dari berat dari karkas atau 35-40% dari berat hewan hidup. Dan otot ini melekat pada kerangka, tetapi ada juga yang langsung melekat pada tulang rawan. Nah,
Unit struktur dari jaringan otot ini adalah jaringan sel daging atau yang biasa kita sebut dengan serabut otot. Nah, serabut otot ini terdiri dari miofibril, sarkoplasma, yang juga terdiri dari organel-organel seperti nukleus, mitokondria, sarkoplasmik, retikulum, dan juga ada sarkolema atau sel membran. Nah, kemudian miofibril ini juga terdiri dari serabut yang lebih halus lagi yang kita sebut dengan myofilaments, di mana myofilaments ini terdiri dari dua macam protein, yaitu aktin yang merupakan yang lebih tipis dan juga myosin atau filamen yang lebih tebal. Nah, kedua filamen ini disebut juga sebagai unit kontraktil yang mempunyai peran pada proses kontraksi dan relaksasi otot daging. Struktur daging yang kedua atau komponen penyusun daging yang kedua yaitu jaringan ikat atau connective tissue. Nah, connective tissue ini berfungsi untuk mengikat bagian daging atau serat-serat otot daging tadi dan juga mengikat daging ke tulang. Jaringan ikat ini terdiri dari 3 macam. Ada yang kita sebut dengan serabut kolagen, serabut elastin, dan serabut retikulin. Nah, yang pertama serabut kolagen. Serabut kolagen ini yang dapat dilihat di gambar merupakan jaringan ikat yang tipis, putih, transparan. Mengandung protein kolagen yang berwarna putih dan sifatnya mudah terhidrolisis oleh panas. Biasanya serabut kolagen ini banyak terdapat pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan daging dan tulang. Ketika dimasak pada api kecil, serabut kolagen ini akan melunak dan berubah menjadi gelatin. Bagian jaringan ikat yang kedua yaitu serabut elastin, di mana serabut elastin ini mengandung protein elastin yang berwarna kekuningan. Kalau tadi berwarna putih, serabut ini berwarna kekuningan yang tidak dapat terdegradasi oleh panas. Keberadaannya tidak mempengaruhi kualitas daging karena jumlahnya hanya dalam jumlah kecil, sehingga dapat kita hilangkan ketika kita ingin memasak. Yang ketiga, ada serabut retikulin. Serabut retikulin ini mengandung protein retikulin yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan kolagen. Namun, retikulin ini tidak mudah terhidrolisis oleh panas. Dan serabut retikulin ini banyak terdapat pada dinding sel atau serabut otot. Lalu kita masuk ke struktur atau komponen daging yang ketiga, yaitu jaringan lemak atau biasa juga dikenal dengan fat tissue atau adipose tissue. Nah, berdasarkan lokasinya, jaringan lemak ini terdiri dari lemak subkutan, lemak intermuskular, lemak intramuskular, dan lemak intraselulair. Lemak subkutan ini atau lemak adipose tissue merupakan jaringan lemak di permukaan luar jaringan otot yang langsung di bawah permukaan kulit. Jadi dia langsung di bawah permukaan kulit. Kemudian ada jaringan lemak intermuskular, yaitu jaringan lemak yang terletak di antara jaringan otot. Nah, intermuskular ini di antara jaringan otot di sini ya. Kemudian yang ketiga ada intramuskular. Yang tadi intermuskular, yang ketiga yaitu intramuskular. Nah, jaringan intramuskular fat atau IMF, nah yang dapat kalian lihat pada foto ini, merupakan jaringan lemak yang ada di dalam otot di antara serabut otot. Jadi dia adanya di antara serabut otot yang juga kita kenal dengan nama marbling, yang turut andil terhadap keempukan dan cita rasa daging. Lemak marbling yang tinggi biasanya lebih empuk karena pada saat pemasakan lemaknya akan mencair. Jadi biasanya daging dengan marbling yang banyak, maka kualitasnya akan semakin baik dan harganya akan lebih mahal. Yang terakhir ada jaringan lemak intraselulair, yaitu jaringan lemak yang terdapat di dalam sel. Kita akan membahas lebih detail tentang jaringan lemak intramuskular atau marbling ya. Nah, marbling ini merupakan butiran lemak putih yang terlihat oleh mata
yang tersebar pada jaringan otot. Marbling akan mencair saat daging dipanaskan dan berkontribusi dalam meningkatkan cita rasa daging atau juiciness. Marbling juga memberikan aroma daging yang sedap yang juga berperan pada keempukan daging. Nah, untuk sapi yang diberi makan pakan biji-bijian, biasanya marblingnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang diberi pakan rumput. Nah, daging yang lebih banyak marblingnya akan lebih empuk, bercita rasa, dan secara kualitas lebih tinggi. Namun, biasanya ahli gizi lebih menganjurkan kita untuk mengkonsumsi daging yang lebih sedikit marblingnya, karena kandungan kalori dan lemak jenuhnya lebih sedikit. Nah, ini gambar dari contoh-contoh marbling. Sebagaimana kita lihat di sini, semakin tinggi marblingnya, maka kualitas daging akan semakin bagus. Contohnya misalnya pada daging yang mahal ya, pada daging wagyu atau daging Kobe. Pendukung dari struktur utamanya yaitu ada kulit, tulang, jaringan pembuluh darah, dan juga jaringan saraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi daging. Secara umum, daging terdiri dari protein, lemak, abu, dan juga air. Nah, pada umumnya daging yang berlemak sedikit mengandung sekitar 21% protein, 73% air, 5% lemak, dan 1% abu. Nah, semakin tinggi lemak, maka air dan protein akan semakin rendah. Selanjutnya, kandungan gizi daging. Nah, kandungan gizi daging ini sangat bervariasi tergantung dari spesies, bangsa, individu, kemudian faktor genetika dan juga lingkungan. Kalau kita lihat pada tabel ini, terdapat perbedaan antara kandungan gizi sapi yang gemuk dengan gizi sapi yang kurus. Contohnya dalam hal energi, di mana sapi gemuk memiliki energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang kurus, tetapi sapi kurus memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang gemuk. Nah, daging sapi selain kaya akan protein dan juga amino esensial, juga merupakan sumber dari vitamin yang larut lemak, contohnya vitamin A. Kemudian daging sapi juga merupakan sumber dari mineral seperti Fe, kemudian fluor, natrium, dan juga Zn yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Namun, daging sapi bukan merupakan sumber dari karbohidrat dan juga serat. Nah, selain itu, kandungan gizi daging sapi juga berbeda-beda berdasarkan dari potongan-potongannya, atau kita sebut dengan potongan retail cut. Nanti kita akan belajar tentang potongan daging sapi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jenis daging flank atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan daging sanchan memiliki protein yang paling tinggi. Sementara daging ram atau tanjung memiliki lemak yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan lihat lebih detail mengenai kandungan gizi daging. Nah, pertama, daging memiliki kandungan protein yang lengkap, yang mengandung asam amino esensial. Selanjutnya, lemak pada daging ada di dalam bentuk triglycerid atau 3 asam lemak terikat dengan 1 gliserol. Namun, hal ini perlu diperhatikan karena lemak daging sapi atau lemak dalam bentuk triglycerid ini adalah lemak yang jenuh. Nah, lemak yang tersimpan di sekitar otot kita namakan dengan jaringan adipose yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan lemak yang tersimpan di antara serat-serat otot itulah yang kita namakan dengan marbling. Kandungan lemak ini tergantung dari jenis, spesies, makanan, dan juga umur ternak. Selanjutnya kalori. Jumlah kalori atau energi dalam daging ditentukan oleh kandungan lemak intraseluler dalam serabut-serabut otot atau marbling. Selanjutnya ada kolesterol. Kolesterol adalah lemak yang dibuat oleh hati. Kolesterol merupakan salah satu pembentuk dari membran sel yang merupakan penyusun empedu, jaringan otak, dan juga saraf. Daging yang berlemak sedikit biasanya kolesterolnya juga sedikit, namun berbeda dengan daging sapi muda atau veal.
karena lemaknya sedikit tetapi kolesterolnya banyak. Selanjutnya vitamin dan mineral. Daging kaya akan vitamin seperti B1, kolin, B6, B3, dan juga asam folat. Nah, pada hati juga terdapat vitamin A, D, E, dan K. Mineral daging sapi terdiri dari zat besi, seng, fosfor, dan juga tembaga. Sementara itu daging sapi rendah akan vitamin C. Zat besi ini penting untuk pembentukan hemoglobin darah dan juga merupakan elemen penting pembentuk otak anak-anak. Nah, daging sapi itu sangat kaya akan zat besi. Selain pada daging, juga terdapat pada hati yang merupakan organ yang sangat tinggi kandungan zat besinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat warna daging sapi. Nah, di dalam daging ini terkandung, selanjutnya kita akan lihat warna daging. Nah, di dalam daging terkandung pigmen yang menentukan warna dari daging segar. Pigmen ini kita sebut dengan mioglobin yang mempunyai sifat larut dalam air, larut dalam garam, dan mioglobin ini termasuk dalam protein sarkoplasma. Nah, mioglobin merupakan pigmen berwarna merah keunguan yang menentukan warna dari daging segar. Mioglobin ini dapat mengalami perubahan bentuk akibat adanya reaksi kimia. Bila terkena udara, pigmen mioglobin ini akan teroksidasi menjadi oksimioglobin yang menghasilkan warna merah cerah. Nah, oksidasi lebih lanjut dari oksimioglobin ini akan menghasilkan pigmen metmioglobin yang berwarna coklat. Nah, timbulnya warna coklat berarti menandakan bahwa daging kita sudah terlalu lama terkena udara bebas, sehingga akan menjadi rusak. Nah, bagaimana cara membedakan macam-macam daging? Yang pertama ada daging sapi dewasa versus daging sapi muda atau anak sapi. Biasanya daging sapi dewasa warnanya lebih merah, sementara daging sapi muda dari segi warna agak pucat dan kelabu putih. Nah, kemudian daging sapi dewasa bersabut halus dengan sedikit lemak. Biasanya konsistensinya lebih liat dan bau serta rasanya lebih aromatis. Nah, sementara untuk daging sapi muda terdiri dari serabut halus dengan konsistensi yang lebih lembek, serta bau dan rasanya agak berbeda dengan daging sapi dewasa. Yang kedua, bagaimana dengan daging babi dengan daging sapi? Kalau daging sapi umumnya warnanya lebih pucat hingga merah muda. Kemudian, otot punggung mengandung lemak umumnya berwarna kelabu. Terdapat serabut-serabut halus dengan konsistensi yang padat dan baunya lebih spesifik. Untuk daging dengan babi yang lebih tua, maka warna dagingnya juga akan sedikit lebih tua, sedikit lemak, dan memiliki serabut yang kasar. Daging kambing versus daging domba. Kalau daging kambing warnanya lebih pucat dari daging domba, kemudian lemaknya menyerupai lemak domba yang keras dan berwarna putih. Dan daging kambing jantan biasanya berbau khas. Sementara daging domba memiliki serabut-serabut halus dengan warna yang lebih muda dan konsistensinya cukup tinggi, banyak lemak pada ototnya dan baunya sangat khas. Nah, untuk daging kerbau biasanya lebih liat karena disembelih pada umur yang tua. Kemudian serabut ototnya kasar dan lemaknya berwarna putih. Rasanya hampir sama dengan daging sapi, namun baunya sedikit lebih keras daripada daging sapi. Kriteria kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pada waktu saat hewan itu masih hidup maupun setelah hewan itu dipotong. Nah, pada waktu hewan masih hidup, faktor penentu kualitas daging yaitu cara pemeliharaan yang terdiri dari pemberian pakan, kemudian tata laksana pemeliharaan, dan juga perawatan kesehatan hewan. Nah, setelah daging itu dipotong, kualitas sangat dipengaruhi oleh pendarahan pada waktu
hewan dipotong. Kemudian adanya kontaminasi setelah hewan dipotong. Nah, bagaimana kriteria yang dapat kita pakai untuk menentukan kualitas daging yang layak dikonsumsi? Yang pertama dari segi keempukan dan kelunakan. Keempukan daging ini ditentukan oleh jaringan ikat. Biasanya semakin tua hewan, maka kandungan jaringan ikatnya juga akan semakin banyak, sehingga daging yang dihasilkan akan semakin liat. Jika kita tekan dengan jari, daging yang sehat akan mempunyai konsistensi yang kenyal atau padat. Kemudian kandungan lemak atau marbling. Marbling adalah lemak yang terdapat di antara otot yang kita bahas sebelumnya. Nah, lemak ini berfungsi sebagai pembungkus otot dan mempertahankan keutuhan daging pada waktu dipanaskan. Maka, marbling sangat berpengaruh terhadap mutu dari daging. Kemudian warna daging. Warna daging bervariasi tentunya berdasarkan dengan hewan penghasil daging tersebut, dan biasanya daging sehat masih berwarna fresh, tidak coklat atau misalnya kehijauan. Dari segi rasa dan aroma, daging yang sehat biasanya beraroma gurih dan khas daging sapi. Kemudian kelembaban. Biasanya permukaan daging sapi relatif kering untuk menghambat adanya mikroorganisme yang dapat mencemari daging sapi. Tentu hal ini akan mempengaruhi daya simpan dari daging tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kriteria daging yang tidak baik? Biasanya dari segi bau dan rasanya tidak normal. Biasanya ini ditimbulkan karena hewan yang disembelih adalah hewan yang sakit atau hewan yang sedang dalam pengobatan. Kemudian warna daging yang tidak normal. Warna daging yang tidak normal selalu membahayakan kesehatan konsumen, namun akan mengurangi selera konsumen. Warna daging yang tidak normal. Warna daging yang tidak normal tidak selalu membahayakan bagi konsumen, namun yang pasti akan mengurangi selera konsumen. Kemudian konsistensi daging yang tidak normal. Biasanya daging yang tidak sehat atau tidak normal akan memiliki tekstur yang lunak ketika kita tekan dengan jari. Kemudian daging yang busuk. Daging yang busuk biasanya pembusukan pada daging terjadi biasanya karena penanganan yang kurang baik sehingga terjadi pencemaran mikroba. Contohnya ketika kita menemukan daging yang memberikan warna kebiru-biruan, biasanya sudah tercemar Pseudomonas. Kemudian ketika daging itu kusam dan berlendir, biasanya sudah tercemar Acrobacter, Streptococcus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa keunggulan daging? Daging itu unggul karena memiliki kandungan protein yang sangat lengkap dengan asam amino esensial yang sangat bervariasi dan lengkap. Nah, asam amino esensial pada daging sapi ini sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pemeliharaan kesehatan anak. Kemudian, protein pada daging sapi ini lebih mudah dicerna dan lebih mudah diserap daripada protein lain yang terdapat pada pangan nabati. Nah, yang tentunya akan berkontribusi untuk mencegah kejadian gizi buruk di negara kita. Nah, selanjutnya daging versus karkas. Dari tadi saya sudah banyak membicarakan tentang karkas. Namun sebenarnya apa itu karkas? Nah, daging merupakan sekumpulan otot yang melekat pada kerangka. Daging biasanya sudah tidak mengandung tulang. Sementara karkas adalah daging yang belum bisa dipisahkan dari tulang. Karkas merupakan bagian dari tubuh hewan yang telah disembelih utuh atau dibelah sepanjang tulang belakang yang hanya kepala, kaki, kulit, organ bagian dalam atau jeroan, dan ekornya yang dipisahkan. Nah, bagaimana tahapannya agar kita dapat memperoleh karkas? Yang pertama yaitu inspeksi antemortem, yaitu sebelum kita melakukan penyembelihan. Selanjutnya penyembelihan dan penuntasan darah, kemudian dressing, dan inspeksi pasca mortem. Syarat untuk memperoleh daging yang berkualitas. Yang pertama, ternak harus dalam keadaan sehat, bebas dari berbagai penyakit seperti TBC, brucellosis, antraksis, dan juga salmonellosis. Nah, ternak juga harus cukup istirahat, tidak diperlakukan dengan kasar, serta tidak mengalami stres agar kandungan glikogen ototnya dapat maksimal. Kemudian, ternak ketika melakukan penyembelihan, pengeluaran darah harus dilakukan secepat dan sesempurna mungkin.
dan melakukan proses dressing dengan baik. Yang pertama, inspeksi antemortem, yaitu merupakan pemeriksaan penyakit dan kondisi ternak sebelum disembelih. Nah, hal ini dilakukan agar kita dapat memperoleh daging yang berkualitas. Jika daging mengalami kondisi stres, maka akan terjadi pengurangan glikogen, sehingga kadar glikogennya akan menjadi menurun. Dan hal ini menyebabkan proses metabolisme juga menurun, sehingga pH daging menjadi lebih tinggi. Sehingga akan menimbulkan warna daging yang lebih gelap dan menurunkan kualitas daging. Nah, untuk ternak yang tenang dan banyak istirahat akan menghasilkan daging yang lebih bermutu dibandingkan yang kehabisan tenaga dan dalam kondisi tertekan. Glikogen ini akan menghasilkan asam laktat. Nah, jika ternak itu tenang, maka glikogennya akan tinggi dan produksi asam laktat pun akan tinggi dan pH menjadi turun. Nah, hal ini dapat kita gambarkan lebih detail pada gambar ini. Dengan adanya animal mixing atau transportasi dan juga handling yang tidak baik akan menyebabkan hewan ternak menjadi stres. Ketika stres, maka akan terjadi penurunan daripada glikogen, sehingga menyebabkan asam laktat juga menurun dan pH menjadi tinggi yang mengakibatkan adanya dark cutting atau rendahnya kualitas daripada daging, menurunnya shelf life atau umur simpan, dan juga dapat menyebabkan economic loss. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi, glikogen akan menghasilkan asam laktat yang akan mempengaruhi pH. Kemudian hewan yang istirahat dengan cukup, glikogennya akan tinggi dan asam laktatnya akan besar. Kita lanjut saja. Batas akhir pH yang dapat dicapai setelah reaksi pengubahan glikogen menjadi asam laktat. pH akhir akan berbeda antara jenis daripada ternak. pH yang tinggi pada tabel ini menandakan bahwa cadangan glikogen rendah pada saat ternak mati. Hal ini bisa jadi disebabkan karena perbedaan kecepatan mensintesa kembali glikogen, kemudian perbedaan tingkat kecepatan pemulihan kondisi badan ternak dari kondisi lelah atau tertekan. Maka dari itu, untuk mendapatkan daging yang berkualitas baik, ternak harus istirahat cukup, mengkonsumsi air yang cukup, dan terhindar dari tekanan dan juga tersakiti. Selanjutnya adalah penyembelihan dan penuntasan darah. Prinsipnya yaitu kita memotong vena vulgaris dari hewan hingga terputus. Berdasarkan cara Islam, syarat mutlaknya adalah kedua urat di sekitar leher harus benar-benar terputus, kemudian darah dibiarkan keluar sampai habis. Nah, sementara di perusahaan terkadang sebelum melakukan penyembelihan dilakukan tindakan awal seperti stunning, yaitu pemukulan pada bagian kepala hingga pingsan baru disembelih, atau pemberian aliran listrik yang sering dilakukan pada unggas, kalkun, dan juga babi. Kemudian penyuntikan bahan kimia pembius. Nah, penyembelihan dan penuntasan darah. Prinsip penyembelihan itu harus mengusahakan agar pengeluaran darah hewan dengan memotong urat nadi yang ada pada lehernya supaya hewan tersebut mati. Nah, hewan harus disembelih secepat mungkin agar rasa sakitnya minimal dan juga agar terhindar dari kekurangan cadangan glikogen. Hal ini juga dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan. Dan pemotongan juga harus dilakukan dalam kondisi yang higienis, yaitu di mana prosesnya dirancang untuk mengurangi jumlah dan jenis organisme yang dapat mencemari dan bisa masuk ke dalam karkas kita. Pengeluaran darah harus dilakukan secara sempurna karena daging merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba karena tingginya kandungan gizi dari daging. Bakteri dari usus dan darah yang tertinggal juga akan menyerang daging. Nah, selain itu, residu yang tertinggal dalam karkas dapat mengubah warna daging menjadi lebih gelap dan pencemaran oleh darah. Berikut adalah perubahan yang terjadi setelah penyembelihan. Yang pertama, perubahan suhu.
suhu akan menurun dan suhu darah akan menuju pada suhu sekitar atau di bawahnya. Kemudian suhu jaringan mungkin akan naik sekitar 1 sampai 2, kemudian terjadi glikolisis yaitu perubahan glikogen menjadi asam laktat. Kemudian terjadi perubahan pH. pH yang rendah antara 5,1 sampai 6,1 merupakan pH yang cukup baik bagi daging karena menyebabkan daging itu berwarna merah cerah yang disukai oleh konsumen. Dari segi flavor lebih disukai, apalagi untuk dimasak dan diasinkan, dan juga stabil terhadap mikroorganisme. Sementara pH yang tinggi di atas 6,2 sampai 7,2, struktur karkas akan tertutup dan warna daging akan menjadi ungu tua sehingga rasanya kurang enak dan juga ada kemungkinan terdapat perkembangan mikroorganisme yang sangat tinggi. Ketiga yaitu dressing atau penyiangan, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk memisahkan bagian kepala dan kaki bawah, kemudian pengeluaran isi dari rongga perut dan dada, kemudian pengulitan dan karkas yang dihasilkan kemudian dibagi menjadi 2, baru dipotong. Oleh karena itu, jika daging dalam keadaan rigor ini dimasak, maka akan alot dan juga tidak nikmat untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk menghindari daging kita dari adanya rigor, daging itu perlu dibiarkan untuk menyelesaikan proses rigornya sendiri. Proses ini kita namakan dengan pelayuan atau aging, yaitu penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara menggantungkan atau menyimpan selama waktu tertentu pada temperatur di atas titik beku atau minus 1,5 derajat Celcius. Tujuan dari pelayuan ini yang pertama adalah agar proses pembentukan asam laktat dari glikogen otot berlangsung secara sempurna sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat. Kemudian pengeluaran darah menjadi lebih sempurna sehingga meminimalkan kerusakan akibat mikroorganisme sebab daging merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba. Yang ketiga, lapisan luar daging menjadi kering sehingga kontaminasi dari mikroba pembusuk dari luar dapat kita tahan. Yang keempat, untuk memperoleh daging dengan tingkat keempukan yang optimum. Sebab daging yang telah melewati fase rigor mortis akan menjadi daging yang sempurna. Kemudian cita rasa yang khas ya. Dengan adanya aging atau pelayuan akan menyebabkan daging mengalami menjadi berkualitas baik dan cita rasanya akan khas. Kemudian cara-cara pelayuan dapat dilakukan dengan menyimpan atau menggantung karkas pada suhu yang sedikit di bawah kamar. Kemudian daging dengan empukan yang optimum dan cita rasa yang khas dapat dilakukan pada suhu yang lebih tinggi namun dengan waktu yang lebih lama. Misalnya pada suhu 3-4 derajat Celcius selama 7-8 hari pada suhu atau pada suhu 20 derajat Celcius selama 40 jam atau pada suhu 43 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, untuk karkas sapi, kerbau, dan juga kuda, pelayuan dapat kita lakukan selama lebih kurang 12 jam. Sementara karkas babi dapat dilakukan selama 3-4 jam, serta karkas kambing atau domba dapat dilakukan selama 3-4 jam. Nah, setelah kita tadi membahas berbagai macam hal tentang daging, saatnya kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik, yaitu pemotongan karkas. Namun, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.